Prabowo ingin konsentrasi kepada program-program unggulan dia tadi, makan siang gratis, swasembada pangan, swasembada energi, pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan seterusnya. Seakan-akan Pak Prabowo mau menjauhkan diri dari ketergantungan kepada Pak Jokowi. Salah satu indikasinya adalah tidak menyebut sama sekali mengenai IKN. Kita nggak bisa bilang itu dimundurkan. Ya mungkin sepakatlah beliau mundur, presiden juga menerima gitu kan. Nah itu sesuatu yang menurut saya itu udah berjalan dan tidak ada konflik di sana. Ternyata tidak mewujud semuanya dan akhirnya membebani anggaran negara, dan karena itu dia gelisah, mohon maaf. Kalau kemudian dia turun lalu menjadi mangkrak dan seterusnya, sehingga dia ingin memperpanjang masa jabatannya bahkan 3 periode dan seterusnya, yang ditolak oleh Ibu Mega karena itu sudah menjadi komitmen 98 dimasukkan di dalam konstitusi. Disitulah marah dia dan kemudian berpisah dengan PDI Perjuangan. Dalam pidato pelantikan, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyebut soal IKN. Oleh karena itu sempat menjadi pertanyaan berbagai kalangan, apakah Prabowo akan meneruskan IKN atau tidak. Namun seminggu kemudian Prabowo mengeluarkan statement bahwa IKN sebagai ibu kota politik ditargetkan selesai dalam 4 tahun. Untuk itu Presiden Prabowo sudah menunjuk mantan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk menjadi Kepala Otorita IKN. Untuk membahas soal IKN tersebut, saya Yasmin Muntas mengundang Sony Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup, dan Ahmad Jaka Santos Adiwijaya yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Sekretaris Otorita IKN dalam Open Minded. Ya Pak Sony, dan saya manggilnya Mas Jaka ya. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di Open Minded, menjadi tamu saya pada dalam Open Minded hari ini. Kita temanya soal IKN ya. Tapi saya mau tanya dulu nih ke Pak Sony. Pidatonya Presiden Prabowo pada saat pelantikan itu sama sekali tidak menyebut soal IKN. Nah Pak Sony sendiri melihatnya seperti apa? Pertama saya harus mengapresiasi pidato Presiden Prabowo. Saya dari PDI Perjuangan, timnya Pak Ganjar, kami kalah. Tetapi saya harus mengapresiasi niat kehendak baik dari Presiden ketika pidatonya keren menurut saya. Saya menangkap ada niat yang sebenarnya sejauh ini indikasinya cukup kuat. Dia ingin menjadi Bung Karno lah kembali dengan berikan sinyal sangat kuat. Dia ingin membangun negeri ini, ada swasembada pangan, ada swasembada energi, pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan, diksi-diksi dan niat yang luar biasa yang harus saya akui, saya hargai, termasuk dalam kaitannya itu penciptaan lapangan kerja dan juga makan siang bergizi gratis sebagaimana dijanjikan di kampanye. Dan pada saat pidato itu tidak sedikit pun, mudah-mudahan saya tidak salah, menyebutkan mengenai bagaimana rencana IKN. Sehingga dalam bayangan saya, Prabowo ingin konsentrasi kepada program-program unggulan dia tadi, makan siang gratis, swasembada pangan, swasembada energi, pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan seterusnya. Seakan-akan Pak Prabowo mau menjauhkan diri dari ketergantungan kepada Pak Jokowi. Salah satu indikasinya adalah tidak menyebut sama sekali mengenai IKN. Dan bisa dipahami program-program unggulan tadi akan menyerap banyak sekali biaya, banyak sekali anggaran, sehingga dalam bayangan saya dia ingin IKN nanti dulu karena dia mau konsentrasi di sini. Tetapi ternyata tiba-tiba, tentu kita bisa membahas apa yang menjadi isi dari pidato dia, tapi tiba-tiba kemudian Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Lingkungan Hidup yang sebelumnya adalah Wakil Kepala IKN mengatakan bahwa arahan Presiden di Magelang akan menyelesaikan IKN ini dalam 4-5 tahun, sehingga 2028-2029 pemerintahan akan pindah ke IKN. Nah, saya melihat bahwa ternyata Presiden masih mau melanjutkan itu. Pertanyaannya adalah apa pendapat saya tentu, saya harus akui Mbak Yasmin, saya sebagai orang yang dulu 2010 menulis 2 artikel di Kompas untuk pindahkan ibu kota,
ya, karena problem lingkungan di Jakarta, banjir, longsor, kemacetan dan seterusnya menyita banyak energi dan biaya dan seterusnya. Saya usulkan pindahkan ibu kota, maka hari ini pun saya tetap berkeinginan mendukung rencana pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi dengan catatan, sebagaimana dulu juga dalam artikel saya katakan, membangun IKN itu pertama-tama dengan didesain untuk kota 100 tahun yang akan datang. Para arsitek harus bisa mempunyai visi kota 100 tahun yang akan datang seperti apa. Saya sendiri tidak tahu. Tapi harusnya dibangun kota yang 100 tahun yang akan datang tidak kita bongkar sana, bongkar sini. Dari sisi transportasinya, dari sisi hidrologinya, dari sisi sewerage sistemnya, penanganan sampah, limbahnya dan seterusnya harus sudah diri. Dan kota hijau, kota smart city dan seterusnya. Tetapi untuk realisasinya bukan terburu-buru, bukan dipaksakan dalam 1-2 tahun seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Saya menangkap niat Prabowo untuk menyelesaikannya, tetapi multi years seperti yang dulu juga saya usulkan dalam program penganggaran yang beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun baru diselesaikan. Ya, jadi menurut Pak Sony, tapi nanti bisa dielaborasi lagi ya. Baik. Kita dengar dulu dari Pak Pak Jaka. Jaka. Tapi menurut Pak Sony kayaknya 4 tahun itu nggak make sense ya. Kalau tadi bilangnya 100 tahun bertahap, jadi kalau 4 tahun mungkin terlalu terlalu jauh atau Gini, terlalu tinggi. rancangannya adalah kota 100 tahun yang akan datang. Tetapi pembangunannya tidak 1-2 tahun seperti Jokowi. Prabowo ingin, karena sudah dimulai, menyelesaikannya tentu tidak tuntas sama sekali, tetapi bisa diselesaikan dalam 4 tahun. Apa yang diselesaikan dalam 4 tahun? Inti kota pemerintahannya, yaitu kantor-kantor pemerintah, lalu kemudian residence untuk pegawai-pegawai pemerintah. Saya tidak tahu apakah dalam bentuk apartemen atau dalam bentuk perumahan, tetapi selebihnya dalam desain besar 100 tahun itu selebihnya kita serahkan kepada swasta. Untuk membangun perumahan untuk masyarakat yang non ASN dengan kota pusat-pusat perbelanjaannya, pusat-pusat hiburannya, dan mungkin saja agak jauh dari situ industrinya harus dibangun sehingga kemudian kota itu juga diisi oleh penduduk-penduduk sipil. Kalau tidak dia seperti Brasilia. Saya pernah mengunjungi Brasilia. Brasilia itu kota yang sepi karena hanya untuk ASN. Tidak menarik. Lalu orang juga tidak tertarik untuk pindah kalau tidak ada pusat perbelanjaan, kalau tidak ada aktivitas-aktivitas sosial, pusat-pusat sosial, dan dia harus membangun juga katakan rumah-rumah ibadat untuk semua agama di situ. Apakah diserahkan kepada swasta? Silakan dipertimbangkan. Jadi itu 4 tahun dugaan saya konsentrasi anggarannya terbatas karena mau konsentrasi ke program prioritas, maka 4 tahun itu hanya pusat kantor-kantor pemerintah dan perumahan ASN. Saya tidak tahu sekali lagi apartemen kah, rumah-rumah biasakah dan selebihnya kasih kepada swasta seperti BSD, seperti kota wisata Cibubur, seperti yang sehingga tumbuh berkembang dan ASN juga tertarik ke sana. Kalau tidak, siapa ASN mau pindah kalau tidak ada aktivitas hiburan dan juga pusat-pusat perbelanjaan. Kira-kira begitu kalau saya. Oke, Mas Jaka. Saya juga mau mulai dengan pertanyaan yang sama karena banyak orang sebelum nanti Mas Jaka menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sony itu dengan pidato Presiden Prabowo yang sama sekali tidak menyebutkan soal IKN, tapi Anda sendiri melihat itu seperti apa? Apakah itu sebagai bagian dari strategi atau seperti apa? Karena faktanya 2 hari ya kalau nggak salah sebelum pelantikan Pak Basuki sempat mengeluarkan statement kan bahwa pemerintah yang baru akan melanjutkan seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya melihat perjalanan ya dari bagaimana pembangunan IKN ini dilakukan dan bagaimana tantangan terhadap transisi peralihan pemerintahan di dalam membangun ibu kota. Kalau kita berkaca dari apa yang terjadi di Seoul ya, membangun Sejong, itu 5 tahun pertama juga mereka mengalami struggling untuk memulai karena terjadi peralihan pemerintahan. Jadi ini sesuatu yang common sih sebetulnya terjadi. Kedua, pidato Pak Presiden tidak menyebutkan, saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menafikan keberadaan IKN, tapi memang
kalau kita mundur sedikit di hari-hari terakhir Presiden Jokowi mengadakan rapat kabinet paripurna di IKN, di situ ada sesi di mana Pak Jokowi dan Pak Prabowo berjalan diiringi para menteri kabinet lainnya, dan Pak Prabowo juga membuat statement untuk keberlanjutan pembangunan IKN. Berarti sebetulnya itu sudah ada di pemikiran beliau. Cuma kalau di dalam pidato itu kan kita bicara mungkin ada waktu, ada prioritas yang harus disampaikan, banyaknya agenda, dan seperti tadi disampaikan Pak Sony bahwa beliau punya diksi bagus dan itu sudah mencakup banyak hal ya Pak ya. Suatu hal yang memang itu saja udah cukup overwhelming tuh untuk masyarakat menerima apa rencana Presiden Prabowo ke depan. Nah, baru disusul beberapa hari kemudian untuk menyatakan bahwa oh ya, ini juga saya harus sampaikan IKN. Tapi mungkin ada penafsiran lain. Ya. Nggak apa-apa kita Ya. misalnya gitu. Mungkin ada penafsiran lain. Awalnya saya menafsirkan bahwa Presiden Prabowo ingin melepaskan diri dari bayang-bayang, betul, bayang-bayang Jokowi dengan tidak menyebut sama sekali mengenai kelanjutan pembangunan IKN. Oke, karena tadi saya menangkap dia serius mau memberantas kemiskinan, makan siang gratis, bergizi dan seterusnya dan seterusnya. Yang betul-betul Jangan-jangan, adalah program kampanyenya. Kampanye dia. Ya. Dan itu sesungguhnya kelihatannya niatnya untuk betul-betul mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, termasuk juga memberantas korupsi, luar biasa dia tekankan. Kita lihat nanti. Nah, tiba-tiba saya khawatir Jokowi lalu tiba-tiba mengingatkan dia, loh, Nah, itu. dalam pidatomu kok kamu nggak singgung sama sekali mengenai IKN, padahal dulu kita berdua jalan bersama, ada komitmen untuk melanjutkan. Kenapa di dalam pidato tidak menyebut sama sekali? Karena itu yang menjadi beban Jokowi selama ini. Kenapa Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya? Kenapa Jokowi ingin 3 periode? Adalah memastikan bahwa IKN itu akan dilanjutkan. Tiba-tiba Presiden Prabowo pidato tidak menyinggung itu, jangan-jangan kemudian diingatkan, bro, kamu kan janji untuk melanjutkan. Lalu tiba-tiba kemudian di Magelang ada pengarahan soal itu, lalu kemudian mensekap dan seterusnya. Siapa tahu Mbak, ada seperti itu. Ini kalau kita mau sharing ya, saya pribadi juga sempat bilang mendadak IKN gitu kan. Mendadak IKN karena yang awalnya tidak disebut, terus tiba-tiba di Magelang, terus langsung tiba-tiba kemarin tiba-tiba ramai berita 4 tahun, terus Pak Bas ditunjuk. Betul. Lalu sidang tahunan MPR 2028 akan di situ dan pelantikan Presiden 2029 akan di sana. Jadi itu buat saya nih kemarin yang baca medsos online, berita online tuh kayak kok mendadak IKN gitu loh. Nah, menurut Anda gimana, Mas? Kalau saya yang kebetulan saya tuh menjalani dari sejak Pak 2022 Bambang ya? diangkat, saya sehari kemudian diajak beliau untuk membantu, masih volunteer pada waktu itu. Kami sendiri ketika menarasikan pembangunan IKN dan Pak Bambang sudah sering berkata di mana-mana termasuk di internasional, dan sepertinya itu juga di blessing oleh Presiden. Kita selalu mengatakan ini bukan proyek Presiden Jokowi. Ini proyek bangsa Indonesia. Makanya dia diatur dalam Undang-Undang 3 2022, bukan Kepres. Gitu ya. Jadi kalau kami yang di dalam tuh nggak pernah merasa ini legacy khusus dari Pak Jokowi, tapi ini memang legacy untuk bangsa Indonesia karena pembangunannya sendiri kita sudah melibatkan hampir seluruh unsur, di mana yang di tempat lain eselon 2 itu nggak boleh Pak, swasta, di kami swasta ada. Nah itu menunjukkan memang kita dibuka sedemikian rupa sehingga IKN itu dibangun oleh seluruh bangsa Indonesia dan ini proyeknya bangsa Indonesia, itu yang kami alami. Makanya Pak Bambang menyatakan ini proyek bangsa Indonesia, nggak pernah bilang proyek Jokowi. Saya pun sering sosialisasi Pak, termasuk di kementerian, di universitas, bahkan di SMA Taruna Nusantara saya menyampaikan hal yang sama dan ya saya waktu itu sempat juga, ini kalau saya ngomong gini kira-kira diomelin nggak ya? Dan ternyata nggak ada masalah Pak. Jadi memang kita tidak menarasikan ini sebagai legasi Presiden Jokowi perse, tapi ini adalah karya bangsa Indonesia yang terwujud di Undang-Undang 3 itu, di mana dibahas pemerintah dan DPR dan melibatkan sedemikian banyak ahli yang membuat yang menurut saya konsepnya sangat bagus.
Tapi kan sebelum Presiden Prabowo mengatakan soal IKN itu kan ada beberapa nih Pak Sony ya. Betul. Ada Raja Juli Antoni yang mantan PLT Wakil Kepala OIKN IKN ya, ya. yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan melanjutkan IKN. Jadi sebelum Prabowo-nya sendiri menyatakan itu, kalau nggak salah ya, kalau korek ya kalau saya salah, itu kan Raja Juli Antoni, terus Wamen PU, terus lalu terakhir ada satu lagi yang mengatakan bahwa ini akan AHY kalau nggak salah sebagai Menko yang mengatakan bahwa akan melaksanakan IKN. Jadi seolah-olah tuh Prabowo ngomong tuh kayak didahului oleh orang-orang dulu, yaitu seperti semacam reminder gitu, atau gimana tuh Mas Anda melihatnya? Ya kalau sebagai menteri atau wamen, saya nggak tahu itu, belum pernah soalnya menjabat seperti itu ya. Termasuk Mengingatkan presiden itu apakah iya di depan publik atau pasti sudah ada pembicaraan ya di dalam misalnya di satu sesi, Pak bagaimana dengan ini ya sudah coba silakan dibicarakan, itu bisa juga kan. Jadi artinya bahwa di dalam praktek pemerintahan untuk melaksanakan satu kebijakan, testing the water itu pasti biasa. Bagaimana reaksi publik? Apalagi kalau mungkin tadi yang Bapak bilang, kalau dianggap terlupa gitu, oh ya ini belum disampaikan ya, kita coba supaya pengantar nggak saya terlihat ujuk-ujuk bicara, silakan para wamen dan menteri bicara, itu bisa saja. Tapi memang namanya yang kita lihat itu kan sesuatu yang langsung kita dapatkan ya. Di balik itu semua bisa ceritanya bisa banyak. Tapi yang saya lihat bahwa dengan dikemukakan, diungkapkan, saya sih bersyukur Pak, karena ini undang-undang Pak. Undang-undang itu bagaimanapun amanat bagi presiden untuk melaksanakan. Jadi saya selalu yakin tidak mungkin presiden itu tidak mau melaksanakan undang-undang. Kecuali dibuktikan dengan beliau membuat langkah membatalkan undang-undang tersebut. Kan gitu. Kalau saya sih melihatnya gitu. Ada kemungkinan nggak akan itu dilakukan Pak? Gini, kami sudah sangat lama menangkap bahwa Presiden Jokowi sedemikian menggebusnya ingin itu menjadi legasinya dia. Walaupun diwadahi dengan undang-undang untuk menjadi ini pembangunan bersama seluruh bangsa, tapi terkesan dia sangat memaksakan untuk harus selesai, bahkan menjanjikan bahwa kemudian pada saat peralihan pemerintahan itu pindah ke sana dan seterusnya untuk menunjukkan ini loh saya yang membangun. Bahkan, mohon maaf, ada kesan kuat dan penafsiran sangat kuat dia tidak ingin melanjutkan apa yang dirancang oleh Bung Karno, yaitu ibu kota memang sudah disiapkan oleh Bung Karno untuk pindah ke Palangkaraya. Dan kota itu sudah dibangun dengan arsitek dari Rusia. Tapi dia tidak mau melanjutkan, supaya apa? Tidak seolah-olah hanya melanjutkan Bung Karno. Dia pindahkan ke Penajam. Ya, di sana ke Kaltim dengan memulai sangat baru sama sekali. Dan tadi dia memaksakan untuk sampai kepada sudah ada rapat kabinet di sana dan seterusnya untuk menunjukkan, hey saya yang punya legacy ini. Nah lalu kemudian kita semua galau karena akan menyerap sebelumnya itu menyerap anggaran yang sangat besar, bahkan sebelumnya seolah-olah tidak menyerap anggaran negara. Bapak yang lebih tahu, karena melibatkan berbagai konsultan asing, Tony Blair dan seterusnya, banyak sekali dari Timur Tengah dan seterusnya, seolah-olah investasi besar-besaran masuk untuk membangun itu sehingga tidak menyerap anggaran negara. Ternyata tidak terwujud semuanya dan akhirnya membebani anggaran negara, dan karena itu dia gelisah, mohon maaf, kalau kemudian dia turun lalu menjadi mangkrak dan seterusnya, sehingga dia ingin memperpanjang masa jabatannya bahkan 3 periode dan seterusnya, yang ditolak oleh Ibu Mega karena itu sudah menjadi komitmen 98 dimasukkan di dalam konstitusi. Disitulah marah dia dan kemudian berpisah dengan PDI Perjuangan. Saya sendiri sebenarnya tadi saya katakan saya akan mendukung untuk IKN dilanjutkan, tapi tidak dipaksakan untuk selesai dalam waktu singkat dan kemudian harus mengorbankan anggaran negara yang kita butuhkan untuk bla bla bla. Sehingga ketika pidato Presiden Prabowo, ini keren. Dia tidak menyinggung itu karena dia mau konsentrasi bangsa ini sedang menghadapi problem. Pak,
ada deindustrialisasi sedang terjadi, kita bisa saja tidak memanfaatkan bonus demografi, kelas menengah sedang gelisah, lapangan kerja sedang menjadi masalah. Nah, ini PR yang lebih mendesak, bukan bahwa IKN tidak penting. Saya setuju kita itu, tapi itu prioritas berikut. Kita selesaikan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat. Dan saya menangkap di pidato Prabowo itu yang mau diselesaikannya, ini nanti dulu. Tapi kemudian mungkin ada tekanan lagi dari Jokowi, dulu kamu janji saya dukung kamu menjadi presiden untuk juga menyelesaikan. Karena kegelisahan saya tidak akan jadi mangkrak, kamu melanjutkan dan saya dukung kamu untuk melanjutkan. Dia tidak jadi 3 periode tapi Prabowo dengan anaknya untuk lalu tiba-tiba muncullah mengenai 4 tahun itu dengan kesadaran anggaran untuk itu sangat terbatas. Karena itu tidak dalam 1-2 tahun tapi dalam 4-5 tahun dan konsentrasi dia saya menangkap hanya kepada pusat pemerintahan saja. Yang lain-lain ya urusan bagaimana 9 naga kah, 10 naga kah, 20 naga kah, investor-investor itu dilibatkan untuk membangun yang saya katakan tadi. Kira-kira begitu, Mbak. Mas Jaka, Anda sendiri sebagai mantan sekretaris otorita IKN, itu kenapa Anda diganti tanggal 7 Oktober kemarin itu sendiri atau ada berbarengan? Iya. Sebelum juga kenapa kepala otorita juga diganti, wakil kepala otorita diganti, sekalian aja, Mbak. Atau jangan-jangan Anda nanti diangkat jadi wakil, kan bisa aja. Nah, sebelum ke yang itu saya sedikit nanggapi Pak boleh. Sony. Jadi kan kalau kita baca dokumen yang beredar ya, itu kan dikatakan pembangunan IKN itu membutuhkan kurang lebih 466 triliun. Betul. Selama 25 tahun ke depan. Artinya sampai 2045, Pak. Jadi itu harus dibacanya gitu loh, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Nah, dari situ sudah disebutkan juga bahwa 20% itu porsi APBN murni. Berarti hanya kurang lebih 100 triliun dan sudah berlangsung 75. Berarti sisa 25 triliun itu masih ada berapa tahun. Nah, jadi kalau dibilang konsentrasi anggaran yang menjadi hambatan, saya kira tidak. Karena apa? Memang desain pembangunan IKN itu tidak mengandalkan APBN murni dalam porsi yang besar, tapi cukup 20%. Ya. Nah, itu pertama. Kedua, dan itu saya sepakat, Pak, bahwa memang kita sendiri tidak pernah menyampaikan pembangunan IKN itu selesai ini. Yang kita lakukan kemarin itu adalah ini ada kekeliruan dalam narasi komunikasi publik sebetulnya. Yang kita bangun kemarin 2 tahun di fase 1 itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan wilayah 1A, hanya 1.000 hektar dari 6.671 hektar. IKN sendiri luasnya 252.000 hektar. Sungguh tidak mungkin kita selesaikan event tambahan 5 tahun ke depan. Ya, jadi memang saya melihat bahwa pemerintah periode ini pun pasti hanya bisa menyelesaikan di KIPP, gitu ya. Pak Jaka, coba saya tanya. Kenapa Presiden Jokowi sedemikian menggebu-gebu untuk harus selesai pindah pada saat pemerintahan baru dan seterusnya, memberi kesan bahwa ini adalah proyek legasi saya, ini harus diselesaikan dalam waktu singkat dan seterusnya. Itu yang membuat keramaian muncul dan seterusnya. Kalau dia mengikuti rancangan seperti itu, it's okay gitu loh. Seperti agak kegelisahan dan kegalauan. Maksudnya mungkin ada tahap-tahap yang harusnya belum dilalui tapi dikebut gitu. Nah, makanya saya bilang, makanya saya sepakat juga kepala otorita dan wakilnya sampai berhenti. Jangan-jangan ada sesuatu yang menggelisahkan mereka juga. Kita nanti akan sampai ke bagian itu juga tuh kenapa istilahnya itu kesan, Pak. Sebetulnya memang kalau kita melihat beliau itu memang memberikan high call target ya. Tapi itu tetap, Pak, itu namanya fase 1 supaya bisa terlaksana sesuai dengan fase 1. Di fase 1 itu memang sudah ada tahapan sebagian kantor pemerintahan sudah bisa dipindahkan dengan catatan infrastrukturnya sudah jadi. Kan gitu. Itu sebetulnya targetnya itu. Jadi bukan IKN-nya selesai, tapi tahapan itu selesai di tahap 1. Cuma tadi saya bilang, memang narasi publiknya sering keliru bahwa itu IKN-nya selesai. Padahal baru KIPP, kawasan inti pusat pemerintah itu pun baru 1.000 hektar. Jadi kalau kesan high call, beliau itu memang kalau bicara seperti Pimpro, Pak, memang demanding, ngecek selalu gitu ya. Itu menurut saya suatu yang wajar, karena kalau nggak gitu
orang Indonesia tuh kalau nggak Dikejar. Oke. dikejar target Oke. memang kalau orang Sunda bilang hare-hare ya, nyantai saja gitu. Ya jadi memang itu kita dituntut untuk kerja. Kalau timbul kesan seperti yang Pak Sony sampaikan, ya itu bisa saja ya karena memang kita kerja keras betul Pak. Kita 24 jam 3 shift di sana orang membangun. Lalu tidak ada hari libur kecuali yang memang betul-betul seperti lebaran gitu ya. Tapi dan soal 17-an target kita tuh bahkan kalau dibilang lambat itu enggak juga. Di kantor kami itu sudah ada timer hitung mundur Pak sampai 17 Agustus. Jadi kita tahu, waduh ini 17 Agustus sampai mana. Itu memang kita ditarget seperti itu. Ibaratkan start Pak, kalau ini kita Formula 1, start itu kan trek lurus Pak. Gas sekencang-kencangnya, habis itu ya sekarang ini kan langsung tikungan. Jadi memang harus dilihat lagi apakah yang dibangun sudah bagus semua, apakah ada yang kurang, ada yang terlalu cepat misalnya gitu. Nah itu sekarang memang menurut saya saatnya melihat. Saya pikir Pak Prabowo juga akan melihat seperti itu. Beliau tidak mau terlihat seperti buru-buru lagi. Beliau akan melihat seperti itu wajar. Dan itu pasti nanti hasil evaluasi BPK juga terhadap pembangunan di IKN juga akan terlihat rekomendasi-rekomendasinya dan itu bisa menjadi dokumen publik nantinya. Dan saya mau jawab pertanyaannya. Sebelum pertanyaan itu saya juga mau bertanya soal ini. Harusnya kan itu tadi masa jabatan Anda harusnya berganti pada saat pergantian kepemimpinan kan? Harusnya. Kalau dari 2022 sampai 2024 harusnya sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi atau bagaimana? Kalau masa jabatan eselon 1 itu kan sesuai kebutuhan pimpinan juga ya. Jadi kalau saya dan Bu Silvi itu diganti tanggal 7 Oktober gitu ya. Memang Pak Basuki memanggil kami, disampaikan kami akan ada penugasan lain sehingga perlu diganti. Jadi bukan mengundurkan diri ya. Satu, tidak ada pengunduran diri Pak, berbeda. Kedua, karena kita ini kan prajurit Pak. Kalau eselon 1 itu diganti, dipindahkan dengan pertimbangan menterinya itu wajar. Seperti Bapak bilang, yang ada yang karena mempersiapkan pensiun atau ingin ditempatkan di tempat mutasi lain. Lah ya. Mutasi itu biasa. Menurut kami itu biasa dan kami menerima dengan dengan biasa saja karena dari awal diangkat kita juga udah paham bahwa penugasan ini tentunya akan dapat berakhir sewaktu-waktu jika dianggap sudah waktunya kita harus berpindah. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi sesuatu konflik lah istilahnya. Persis seperti saya ingin sampaikan, kalau dulu dianggap wah ini konflik, ini ada orang nomor 1, nomor 2 mundur karena bersaing. Yang kami rasakan tidak, kami itu tidak sempat berkonflik Pak di dalam. Karena betul-betul 24 hours 24/7 itu kerja. Tapi bahwa kita di push as far as we can go, yes. Itu benar. Memang betul-betul pressure-nya besar dan berat. Jadi menurut kami itu sesuatu penyegaran tuh baik-baik saja. Siapa tahu udah kelihatan juga nih Pak Jaka udah mulai capek nih jangan-jangan itu ya. Bisa saja ya, itu penilaian pimpinan. Tapi intinya tidak ada konflik, tidak ada apapun dan pergantiannya sesuatu yang biasa terjadi. Jadi kalau yang kemarin itu mundur atau diminta mundur tuh yang kepala sama wakil kepalanya? Nah, pada hari menjelang itu kami dikumpulkan. Saya mungkin mohon izin ya Pak Bambang ya, saya menyampaikan apa yang Bapak sampaikan. Kami juga perlu narasi kan. Ini sebetulnya Bapak mundur atau apa Pak gitu kan. Jadi narasi dari beliau itu ini konsensus saya dengan Presiden. Itu hanya itu konsensus. Ya bahwa penjelasannya apakah dimundurkan atau apa kita nggak pernah mendapatkan penjelasan yang lengkap, tapi yang jelas kami mendapatkan saya akan berakhir. Kenapa? Ini adalah konsensus saya dengan Bapak Presiden. Artinya sesuatu yang baik-baik saja. Oleh karena itu kan dibuktikan berapa hari atau 2 pekan kemudian beliau langsung diangkat menjadi utusan khusus Presiden bidang investasi untuk IKN. Tapi sekarang udah enggak ya? Nah itu mengikuti masa kerja. Pergantian. Gitu. Jadi itu sebetulnya yang kami dapat. Jadi kami tidak bisa bercerita lebih jauh penyebabnya apa, karena secara konflik tidak ada, target yang tidak terpenuhi juga evaluasi khususnya kan yang masih semua on target. Makanya 17 Agustus kalau itu dikatakan milestone tercapai karena beliau tuh kan berarti 3 Juni. 17 Agustus kan 17 Agustus cuma 1,5 bulan. Percepatan yang bisa dilakukan Pak Basuki ya ada beberapa karena memang di tangan satu orang memang lebih cepat birokrasinya ketimbang di tangan tiga institusi. Itu mungkin yang saya lihat percepatan yang bisa dilakukan ada dalam konteks birokrasi dalam pengambilan keputusan karena digabung antara
PUPR, ATR BPN dan OIKN karena ada beberapa tuh aspeknya soal pembebasan lahan. Itu membutuhkan 3 instansi itu. Ya, sempat ada sebentar. Bapak ada yang mau ditambah? Jadi gini, saya ada 2 kelompok pertanyaan. Pertama, saya memandang Pak Bambang ini dari informasi yang dapat adalah orang yang sangat profesional, orang yang betul punya ekspertis di bidang itu dan dihormati dan disegani dan dirasakan bahwa dia akan melakukan apa yang terbaik untuk membangun IKN. Tapi begitu dia mundur lalu memunculkan banyak pertanyaan, bisa saja dimundurkan karena apa yang dituntut oleh Jokowi tadi itu harus selesai karena ini legacy saya. Mungkin sesungguhnya secara profesional dia sudah melakukan dengan baik, tetapi ada kehendak yang terlalu berlebihan yang menyebabkan satu, Jokowi bisa saja oke, kalau itu kamu stop, atau di pihak lain Pak Bambang yang merasa aduh saya tidak bisa ikuti lagi karena sudah saya berikan yang terbaik tetapi bla 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 dan seterusnya, dan tidak pernah terbuka di dalam. Tapi bagi kita, bagi saya ada sesuatu yang luar biasa di situ terkait dengan keinginan Jokowi tadi. Kedua, Bapak mengatakan bahwa pusat dibangun yang inti, zona inti dan seterusnya, tapi sesungguhnya di situ kan sejauh yang saya ikuti ada masih banyak pertanyaan tentang apa yang harus diselesaikan di sana. Misalnya soal air, itu juga pertanyaan besar. Ya, soal air itu pertanyaan besar. Mungkinkah bisa dijamin dan bahkan untuk intinya sendiri dan seterusnya. Terus kemudian pertanyaan lain, ini banyak. Hanya sekadar, ini sekadar hanya ya curiosity saja. Dengan cepat tadi proper enggak pembangunannya dan seterusnya. Makanya tadi ya BPKP, BPK dan seterusnya harus masuk untuk melihatnya dan seterusnya. Ini sekadar normal saja kita dengan segala apakah betul-betul standarnya dipenuhi atau tidak. Jangan-jangan kemudian yang saya mimpikan kota yang 100 tahun yang akan datang ternyata karena dikebut tadi tidak punya kualitas sampai ke 100 tahun yang akan datang. Lalu di tengah jalan dibongkar pasang dan aduh sayang gitu. Oke. Yang ketiga yang jauh lebih fatal, jauh lebih PR besar untuk pemerintahan sekarang adalah negosiasi penyelesaian Pak Jaka menyinggungnya lahan dengan masyarakat adat yang hari-hari ini masih sangat berkonflik. Mohon maaf, dulu orang berharap Pak Bambang akan punya pendekatan yang lebih soft dan kultural dan psikologis dan seterusnya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Dayak lokal di sana. Ternyata hari ini masih menjadi bom waktu yang luar biasa. Mohon maaf, kebetulan istri saya orang Dayak, ya dia memimpin lembaga perempuan Dayak nasional dan itu banyak keluhan yang muncul di sana dan ini harus diselesaikan, tidak bisa nggak bisa dong. Penyelesaian kepentingan masyarakat lokal tidak bisa dan seperti keinginan Pak Jokowi. Saya mendambakan, mohon maaf, pendekatan dia ketika dia jadi wali kota, makan pagi berkali-kali baru kemudian masyarakat bisa diyakinkan dengan segala jaminan mengenai aspirasi mereka untuk ini. Berbeda, berubah ketika dia jadi presiden, tak. Itu juga yang menyebabkan ya banyak orang menuduh saya, kenapa kamu ikut mendukung Jokowi ternyata kemudian jadinya seperti itu. Ya dulu pendekatannya dia beda. Setelah dia jadi presiden lain lagi ceritanya, dia akhirnya kepentingan masyarakat lokal tidak secara serius, secara proper, secara kultural diselesaikan dengan baik. Gitu loh Pak. Mas Jaka, ya itu soal mundur atau dimundurkan tadi kan masih balik situ. Betul. Ya kalau tadi soal mundur dimundurkan itu saya sampaikan tadi ya bahwa Pak Bambang sendiri jawabannya itu ya konsensus beliau. Artinya kita nggak bisa bilang itu dimundurkan. Ya mungkin sepakat lah beliau mundur, presiden juga menerima gitu kan. Nah itu sesuatu yang menurut saya itu udah berjalan dan tidak ada konflik di sana. Sedikit saya elaborasi. Dan tidak ada konflik antara nomor 1 dan nomor 2. Ya, itu kan yang beredar ada konflik dan nomor 1 dan nomor 2. Lalu jalur masuknya Pak Bambang itu dari mana? Karena kan awalnya tidak masuk radar. Yang terdengar adalah Ahok, terus RK, Ridwan Kamil. Nah, terus tiba-tiba Pak Bambang ini. Dan diiringi katanya dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden ADB. Gitu. Pak Bambang adalah Direktur ADB gitu kan gitu. Vice Presiden ADB. Oh, Vice Presiden, oke. Jadi waktu itu yang saya tahu nih ya, beliau sebetulnya sebelum Presiden ADB ketemu Pak Jokowi itu Pak Bambang itu sudah 2 kali di approach untuk
kepala IKN, tapi beliau sudah menolak secara halus gitu. Kayaknya bukan deh, belum, saya masih di sini kan gitu kan. Tapi ketika yang terakhir karena Presiden EDB juga sudah menyatakan sebaiknya Anda pulang membantu negara karena ini permintaan Presiden, ya itu adalah sesuatu yang tadi saya katakan mungkin ya, bahwa itu tidak masuk radar, mungkin tidak masuk radar media. Tapi pencarian itu sebetulnya sudah berjalan, dan itu kan di luar mungkin orang banyak tahu gitu ya. Nah, kebetulan saya waktu itu ya Pak Bambang cerita, kok Bapak bisa nih masuk di sini, betul kan mau jadi gitu ya. Ini saya sudah dipanggil pulang gini. Nah, itu sebetulnya cerita yang saya pahami, pendekatan itu sudah cukup lama, artinya di luar yang di radar media. Kedua, soal konflik itu saya bisa pastikan tidak ada, karena kami rapat itu semua ada rekamannya Pak. Rapat itu Pak Bambang, Pak Doni selalu, Pak Bambang memimpin, selalu memberi kesempatan yang sama Pak Doni untuk bicara, termasuk seluruh eselon 1 ya, diskusi semua cair dan nggak pernah konflik. Makanya kita agak ketawa-ketawa juga begitu mendengar ada cerita konflik antara Pak Bambang dengan Pak Doni, sangat. Dan saya tuh justru paling sering yang bertiga ya, selain dengan eselon 1 yang lain, Pak Bambang, Pak Doni dan saya itu kadang-kadang cuma bertiga kita bicara, kayak karena saya sebagai sekretaris, hal-hal yang mungkin lebih spesifik gitu ya, membahas justru di mana mereka berdua harus memutuskan. Tidak konflik dengan presiden. Iya, tidak ada Pak. Kalau beliau Nggak, saya seneng nih kayak dapat co-host nih. Enak pertanyaan saya juga. Ya kan, nggak yang saya alami Pak ya. jangan-jangan ini konflik bukan antara mereka berdua, konflik dengan presiden. Presidennya maunya cepat selesai, sementara Kalau itu bukan konflik Pak, Oh. itu perbedaan target aja ya, gitu. Tidak konflik. Beliau, saya ya pahami, beliau sangat menghormati Pak Presiden, dan Pak Presiden juga menghargai beliau. Buktinya konflik dalam arti konflik target gitu Ya, loh, kan nggak tidak. mungkin loh. Secara profesional dia hanya bisa sampai sekian, presiden maunya harus sampai sekian, ya terjadilah perbedaan atau konflik target tadi ya. Lebih baik saya mundur kalau begitu. Kalau di dalam konteks itu mungkin saja itu bisa terjadi gitu. Mundur karena terdesak atau apa, maksudnya tidak mencapai target gitu ya, atau bagaimana tuh? Sebetulnya kalau target itu kan kita bicara apa yang ada di fase 1 ya. Semuanya kalau dalam konteks target yang berdasarkan undang-undang dan perpres semuanya on track. Gitu kan. Kalau dibicarakan pembangunan Pak, target itu kan sebetulnya di mana? Yang bangun itu fisik kan PUPR. Jadi bukan Pak Bambang yang harus membangun istana. Ya, tapi dia kepala otorita. Nah, Begini, teorinya Pak. Saya Boleh, potong boleh, sebentar ya. silakan. Presiden sebelumnya sangat yakin bahwa pada 17 Agustus 2024 akan terjadi pemindahan itu. Ya. Tapi menjelang itu dia tiba-tiba berbicara lunak. Ya. Kita harus realistis. Ya. Gitu loh. Pak. Kata-kata dia, kita harus realistis. Artinya apa? Dia sudah mengucap bla 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 pinginnya begitu, tetapi ternyata realitas. Oke. Kita Nah, kasih ini kesempatan kalau Pak kita Jafar lihat dari menjawab sisi dulu undang-undang nih. aja Pak Iya. ya. Pasal 36. Pasal 36 itu menceritakan secara detail bagaimana tugas dan peran kementerian lembaga, bagaimana tugas OIKN sebagai koordinator. Lalu bagaimana ketika itu tidak bisa dicapai, dalam arti jika masih diperlukan, semua itu masih kewenangan kementerian lembaga untuk menjalankan dalam membangun. Jadi memang pembuat undang-undang juga sudah menyadari menjadi satu lembaga baru langsung mengkoordinasikan lembaga yang senior itu tidak mudah Pak dalam praktek. Itu kami alami. Satu itu. Kedua, bahwa proses di dalam undang-undang itu ada beberapa luput Pak. Kalau boleh kita buka ya. Di dalam undang-undang itu kan dikatakan memindahkan ibu kota dengan Kepres. Ya. Kalau dipindahkan tahun 2024, pelantikan presiden di mana? Sudah ada belum gedung MPR-nya? Kan nggak ada. Saya pernah ditegur itu kan, ini kenapa DPR belum membangun? Lah saya bilang, DPR menganggarkan tidak? Untuk DPR membangun kan tidak. Apakah itu pemerintah yang harus menganggarkan? Bagaimana dengan yudikatif? Menganggarkan nggak di 2022, 2023, 2024? Nah artinya memang di undang-undang sendiri penimplementasiannya itu memang membutuhkan kesadaran semua pihak.
semua institusi. Karena kita bicara ini ibu kota negara. Makanya saya selalu mengatakan ini bukan proyek presiden semata. Supaya apa? Supaya semua melihat ke diri masing-masing, kita harus perannya apa di sana. Sayangnya itu baru disadari ketika menjelang 17-an. Nanti 17-an nanti upacara pelantikan di mana? Akhirnya kan semua harus di Jakarta, Pak. Kalau dinyatakan kemarin presiden mengeluarkan pindah ibu kota, lah itu pelantikan di mana? Bisa sih. Kita udah pernah membahas di Seknek. Gimana kalau pelantikannya di Istana Negara? Itu kan Istana Negara. Negara ya punyanya negara kan, bukan pemerintah. Ya, pertimbangan akhirnya dikomunikasikan melalui Sekjen DPR, Sekjen DPD dan lain-lain. Akhirnya semua juga kayaknya terlalu memaksakan. Tapi dari undang-undangnya sendiri memang itu termasuk yang menurut saya agak luput itu untuk dipikirkan, karena memang 2 tahun ya dari 2022 ke 2024 itu terlalu pendek kalau untuk semuanya. Kalau tidak dimulai dari penganggaran. Tapi kalau penganggarannya semua start di 2022 ada, saya yakin selesai. Contohnya apa? Istana Presiden, Istana Garuda selesai itu kemarin semua di sana kan gitu. Nah, tapi tadi pembangunan cepat apakah mutunya bagus? Itu pertanyaan berikut. Saya sepakat Pak, kalau kita harus mengatakan nanti di dalam proses ini tetap PPK, PPKP, mengaudit, melihat lagi. Saya sangat sepakat karena apa? Hari pertama kami memulai pembangunan, Kepala Satgas itu mengumpulkan karya-karya. Saya diberi kesempatan bicara. Kenapa saya bicara? Karena saya sudah dipesan oleh Pak Bambang dan waktu itu kami hasil pertemuan dengan BPK. Tolong diperhatikan pasal 36. Semua barang milik negara yang dibangun itu akan diserahkan ke otorita. Berarti kalian harus mengawasi pembangunannya dari awal. Perintah BPK begitu Pak. Pada waktu itu kepada kami di 2022 kami pertama kali dengan BPK sudah masuk. Jadi saya menyampaikan, tolong teman-teman karya-karya semua yang membangun perhatikan ya apa yang dibangun, apa anggarannya dan kualitas bangunannya semua harus sesuai dengan standar. Pengawas juga harus bekerja sesuai standar. Karena apa? Karena ini barang nanti akan diserahkan ke kami. Supaya kita nggak tolak-tolakan nanti Pak. Wah nggak percaya ini bangunannya bagus apa enggak. Nah kita dari awal sudah sepakat melakukan itu. Dan alhamdulillah perjalanan berjalan baik. Pembangunan dilakukan oleh PU, Deputi Sarana Prasarana ketika sudah berada, ini mulai involve, selalu dilibatkan. Setiap seminggu mereka rapat, meriksa segala macam. Supaya nanti tahu barang yang dibangun ini dibangun seperti apa caranya. Itu sebetulnya sudah dikoordinasikan dari awal. Nah, tinggal masalah bagaimanapun dengan luasnya kebutuhan dan segala macam. Memang 2 tahun itu ternyata ada yang kurang. Dan kurang satu lagi Pak yang di luar perkiraan. Bulan Mei Juni itu kurang lebih ya. Sebulan itu hampir 22 hari hujan Pak. Jadi pembangunan itu relatively yang biasanya kita bisa 3 shift itu stuck. Banjir juga ya? Ya banjir sih di luar area ya. Nah itu menghambat. Jadi memang ada, karena hilang sebulan itu sama dengan hilang 3 bulan. Karena sehari kan 3 shift gitu ya. Jadi itu. Jadi memang apa yang digariskan, dicita-citakan kalau dalam proyek pasti selalu ada deviasi. Ada deviasi. Saya sih common sense aja Pak Jaka. Dengan dikebut begitu, apakah kualitas dan seterusnya. Ya saya bukan meragukan profesionalisme teman-teman itu, tapi common sense saja. Sepakat sebaiknya itu nanti diaudit. Dan tadi soal air, terus air ya. Kalau air sih memang kan justru yang pertama dibangun tuh di sana kan bendungan untuk suplai air. Bendungan Sepaku semua itu yang pertama selesai. Nah, bahwa air itu sudah selesai, cuma memang ketersambungan kebangunan yang belum. Karena itu membutuhkan pekerjaan yang lebih teliti. Kalau kita bicara 17 Agustus kan, 17 Agustus kan harapannya sudah tersambung ke gedung-gedung termasuk ke istana, ke rumah tapak jabatan menteri dan lain-lain. Nah, jadi ketersambungan itu belum semua. Karena setiap sambungan karena kan harus tap water. Jadi dari keran itu semua harus sudah bisa diminum. Jadi ketersambungan itu harus diteliti lagi, instalasi di dalam dengan yang kalau masuk sampai di istilahnya reservoir yang ada di atas itu kan dari bawah itu semua itu udah selesai yang Pak Basuki gambarnya minum itu sudah selesai sampai situ, cuma nyambung ke gedung-gedungnya itu butuh
Gini Pak, pekerjaan Jadi, saya bukan orang sipil. Sorry. Sebentar. Kalau ASN itu jadi berarti targetnya kapan? Kan harusnya awalnya bulan September. September. Ya, lalu Eh, sekarang melesetnya Sebetulnya gini, awalnya itu Juni. Juni ya? Juni. Tapi kami mengatakan waktu itu rapat di seluruh kementerian lah, di Sekretariat Negara kita rapatnya. Saya bilang kita ini kan mau 17 Agustus, itu event besar. Kalau at the same time kita pindahkan orang juga kayaknya berat deh, saya bilang. Panitianya nih misalnya, panitia ngerjain ini, menerima orang masuk. Lalu kita bahas, lalu diusulkan ke Mensesnek. Mensesnek menyampaikan ke Pak Presiden bagaimana kalau September. Ya artinya setelah 17 Agustus itu masuk September. Nah bangunan bisa selesai nggak? 12 tower selesai. Gitu ya, 12 tower selesai. Tapi 12 tower itu setelah diperhitungkan kan pembagian antar kementerian yang harus pindah masih tanggung jumlahnya. Lalu tadi ketersambungan air dan lain-lain itu yang membuat Pak Presiden akhirnya mempertimbangkan kalau kayak itu janganlah, kasihan ASN-nya. Masa pindah itu kan harusnya enak. Kalau bangunannya terus terang enak, bagus. Saya udah nyoba tinggal di hunian ASN yang notabene untuk kelasnya pegawai sampai eselon 3. Itu yang 98 meter persegi itu bagus banget ya. Berapa lama nyoba tinggal di sana? Berapa minggu ya, ada bolak-balik saya itu. Jadi udah tinggal di sana kan, karena ada event kan juga kita bolak-balik. Artinya cuma ya tadi kalau untuk semua udah ajak pindah, pimpinan segala macam, nah itu yang rumah tapak jabatan menteri juga kan baru sebagian selesai gitu ya. Jadi makanya Presiden memutuskan ditunda sampai ekosistemnya komplit. Jadi itu sebetulnya suatu keputusan yang akhirnya menurut kita itu yang realistis. Bahwa targetnya high call, kami selalu sampaikan Pak, yang ini contoh tadi Juni kayaknya nggak mungkin Pak. Ada yang udah selesai, Juni itu selesai sekitar 8 tower lah, 6 atau 8 tower. Kalaupun selesai tapi at the same time ada orang ribuan orang pindah, wah itu repot sekali kita. Sementara yang ini areanya juga masih ada pekerjaan masif kan. Jadi emang itu betul-betul harus diperhitungkan kenyamanan buat orang yang akan bekerja dan tinggal di sana. Pak Bas itu kan akan dilantik ya, dan sudah ditunjuk ya, sudah diumumkan oleh Mensesnek sebagai kepala OIKN gitu ya, yang akan datang, jadi sudah tidak PLT lagi. Nah itu sebagai representasinya PDIP nggak di kabinet? Tidak. Pak Bas tidak representasinya kabinet. Representasinya PD Perjuangan, bahwa dulu ketika diangkat ya ada komunikasi dengan Bu Mega ya sebenarnya biasa saja, tapi bukan representasi dari PDI Perjuangan. Sebenarnya saya mau ingin kembali ke tadi soal air. Dalam bayangan saya tadi, kota 100 tahun yang akan datang masih eksis dan masih tidak bongkar pasang. Nah ini kan masuk dalam infrastruktur, jaringan pipa dan seterusnya, harus dikaitkan juga dengan jaringan-jaringan lain lagi. Yang jangan sampai mengulangi seperti di Jakarta, hari ini datang ini bongkar, hari ini datang bongkar, hari ini lain datang bongkar dan seterusnya gitu loh. Yang sudah pakai MUT semua Pak. Semua di situ, lalu kemudian juga sewer sistemnya, sistem limbah cairnya dan seterusnya, itu kan harus betul-betul proper direncanakan dan seterusnya. Itu yang saya khawatirkan. Yang kedua tadi pasti pertanyaan, yang PR yang besar hari-hari ini adalah penyelesaian lahan dan masyarakat. Itu sesuatu yang harus dilakukan dengan sensitivitas kultural yang tinggi dan seterusnya. Yang harus kalau tidak, aduh. Iya makanya. Sorry. Saya jawab dan kemudian tadi Pak Bambang menulis di Kompas Twin Cities. Artinya kalau harus juga ada residence masyarakat dan seterusnya, kira-kira begitu secara ilmunya dia. Betul, saya juga membayangkan kalau hanya ASN di situ lalu tidak ada sesuatu sepi dan seterusnya, mana ada ASN yang mau pindah. Makanya saya bilang tadi harus juga melibatkan swasta yang membangun pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan dan seterusnya. Sejauh mana itu dirancang dan seterusnya. Belum lagi soal tadi bahwa
kementerian lain tidak menganggarkan. Nah ini kan presiden yang harus kemudian kepada Kementerian Keuangan, loh saya mau ini tanggung jawabnya harus dianggarkan gitu. Itu yang menyebabkan keraguan banyak. Baik Pak, makasih Pak. Pertama untuk sistem tadi Pak ya, itu memang di sana kan pakai MUT semuanya kan, ada multi utility tunnels di mana seluruh aktivitas yang kita perlukan seperti listrik, fiber optik, gas, lalu saluran air bersih maupun limbah itu semuanya di bawah. Itu udah dibikinkan. Sehingga tidak ada bongkar pasang lagi. Insya Allah tidak ada bongkar pasang. Justru yang kita selalu ingatkan gini Pak, terutama air Pak, air bersih. Air bersih itu bedanya nanti air bersih di kota ini dengan kota lain. Karena ini ibu kota dan semuanya di dalam satu sistem. Itu kan airnya bisa diminum langsung nanti Pak. Jadi itu saluran-saluran itu menjadi bagian sebagai objek vital juga. Karena kalau gampang orang masuk bahwa naruh teroris nubika itu nuklir biokimia, itu satu kota bisa keracunan kan. Nah itu kami udah diskusikan juga dengan Baraharkam, dengan TNI. Itu termasuk salah satu yang harus dipikirkan bahwa membuat MUT ini secara fisikal ini ya kerjaan teknis sipil. Tapi sistem pengamanan, kualitas lalu pengontrolannya, di mana orang yang boleh menservis itu boleh masuk, siapa saja yang boleh masuk, itu semua harus dibuat sistem yang baik. Itu satu Pak. Jadi insya Allah itu jalan Pak. Kedua, saya sepakat Pak bahwa ini kita bukan membangun fisik, tapi membangun manusia juga. Betul. Jadi kami terakhir kali 2 bulan sebelum 20 Oktober itu rapat dengan Pak Menko Muhajir. Di situ kita bahas Pak. Jadi kalau Pak Kementerian PUPR dan ini kan selama ini membangun di dalam KIPP Pak. Itu kan kawasan yang bekas hutan tanaman industri, nggak ada orang. Jadi simple, punya no Hasim. konflik, no konflik, bukan Pak. Sukanto Tanoto yang itu. Oh punya Tanoto. IHM tadinya, tapi sudah diserahkan ke negara. Nah itu dibangun di atas hutan tanaman industri, jadi itu no konflik pertanahan. Tapi kan yang di luar, pembebasan lahan untuk tol dan lain-lain. Nah itu memang kita juga memahami, makanya kita akan ada deputi khusus Pak, deputi sosial budaya pemberdayaan masyarakat, dan itu orang lokal. Ada udah ada 2 deputi yang memang syarat di Kepresnya itu harus orang Kaltim. Satu deputi sosial budaya pemberdayaan masyarakat itu Pak Alimuddin, tadinya dari PPU, Kabupaten PPU, Penajam Pasir Utara. Satu lagi deputi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ibu Mirna. Nah itu dari Samarinda kan gitu kan beliau. Walaupun bukan orang lokal. Iya, orang Samarinda. Makassar. Ya, keturunan lah, tapi lahir di sana. Nah, jadi itu bahwa pembangunan kemanusiaan itu juga menjadi fokus otorita Ibu Kota Nusantara. Karena memang tugas di dalam undang-undang maupun di Perpres 62 itu termasuk yang harus dikelola. Jadi dan untuk terutama yang paling dekat itu di kawasan Sepaku Pak. Kawasan Sepaku ini yang paling cepat tumbuh, ya karena tempat orang bikin warung, bikin segala macam di situ karena proyek dalam kan. Nah ini harus segera ditata. Nah ditata nanti kita di bawah kepemimpinan Pak Basuki waktu sebagai PLT pun sudah membahas, Deputi Perencanaan sudah sedang mendesain ini penataannya seperti apa dan metodenya itu bottom up juga. Artinya kita juga harus tanya masyarakat itu maunya diapain. Nggak bisa kita hanya memberikan konsep gitu. Jadi sebentar saya mau tanya juga ada artinya pekerjaan-pekerjaan yang memperhatikan itu juga kalau dilihat dari struktur organisasi dan pejabat yang ada semua itu udah punya tugas masing-masing. Tinggal nanti pelaksanaannya kan tidak bisa sendiri juga. Tetap harus bersama Pemda, unsur Pemda setempat karena pasal 39 masih on. Ya karena Pemda setempat masih eksis, masih hadir sampai otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan menjadi Pemdasus. Rakyat di situ tuh masih punya 2 orang tua tuh. Adalah Pemda asalnya maupun otorita saat ini nih. Gitu. Mengenai rencana nih yang sebelum pelantikan udah disebut-sebutkan lah ya bahwa nanti akan ada pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden dan katanya IKN akan di bawah wakil presiden gitu. Nah itu menurut Pak Bas sendiri seperti apa dan betul nggak itu akan sudah disebut-sebutkan nggak bahwa yang akan bertanggung jawab atau selama membawahi IKN saya di IKN belum sih. Kalau saya masih bicara peraturan sih kita ya di bawah presiden. Jadi nggak ada pembagian tugas itu mungkin nanti akan ada tapi ya harus pasti ada produknya ya. Ada produk peraturan yang menyatakan itu. Apakah
kebijakan kabinet, hasil rapat kabinet misalnya, ataupun keputusan presiden tentang itu, ya harus ada dasarnya, karena kita kan harus tahu Iya, juga betul. kepala otoritas ini melapornya kepada siapa sehari-harinya kan gitu kan. Selalu dalam kondisi sekarang dalam peraturan yang ada kan tetap melapor kepada presiden. Betul. Nah, Pak Sony sendiri, Anda melihat kalau itu terjadi, kira-kira cocok nggak seperti itu bahwa Gibran akan mengurus IKN dan sebagainya? Kalau isu atau informasi yang saya dapat justru terbalik. Prabowo di IKN, Gibran di Jakarta, tapi sepertinya tidak akan terjadi, dan karena itu yang tadi Pak Prabowo mengambil sikap untuk, saya menangkap ini ya, belum tentu saya benar ya, belum akan pindah pemerintahan dalam waktu dekat. Pemerintahan itu akan pindah setelah 4 tahun dia menyelesaikan pusatnya, inti ibu kotanya, untuk kemudian jadi kalau tidak salah 2028 atau 2029 baru totally pindah atau semacam itu, sehingga dalam 4 tahun dia mempertimbangkan, yang saya tangkap, mempertimbangkan anggaran yang terbatas, karena sebagian anggaran akan ke ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam 4 tahun tidak terburu-buru tapi dibangun sesuai dengan ritme yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa pindah. Nah, sesungguhnya yang menjadi concern saya adalah masyarakat pemilik lahan itu. Bukan hanya bagaimana mereka dibangun perumahan mereka dan seterusnya, itu satu hal, tapi bahwa kepemilikan mereka ini hari-hari ini masih menjadi konflik atau belum ada penyelesaian yang betul-betul tuntas dan memuaskan mereka, karena mereka punya sudah lama di situ, kepemilikan milik mereka dan seterusnya. Ini yang masih menjadi tanda tanya besar, Pak Jaka. Jadi kalau misalnya statement Presiden Prabowo bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik, dan itu Anda optimis juga ya, harusnya 4 tahun bisa tercapai bahwa infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif itu sudah akan bisa diwujudkan ya? Pastinya kalau yang bagian dari lembaga negara ya, kunci pertamanya anggarannya harus jelas tercantum di anggaran masing-masing. Ada rencana pembangunan kantor dan hunian bagi para pejabat maupun pegawai dari lembaga negara tersebut. Nah, itu satu yang menjadi pasti. Kedua, memang kalau kita belajar dari apa yang terjadi di Sejong, Korea Selatan, mereka sudah 15 tahun lebih, baru kurang lebih 30 kalau nggak salah lembaga yang pindah. Presidennya masih di Seoul. Jadi memang itu perlu tahapan yang memang nggak. Saya sepakat, Pak, kalau kita nggak boleh buru-buru, saya sepakat. Dan memang di dalam tahapan undang-undang itu jelas kok. Tapi kenapa Jokowi maunya cepat selesai gitu loh? Yang saya heran, sampai minta perpanjangan waktu periode gitu loh. Kan saya baca Pak Jaka, kalau tidak salah anggaran untuk tahun depan cuma 18 begitu. Tadi sisanya kan harusnya masih ada 25 ya? Iya kan 18 miliar itu 18 triliun, Pak. Triliun ya? Iya, kan 13 T di PUPR, 6 T itu di OIKN. OIKN itu termasuk anggaran untuk pemeliharaan yang sudah jadi. Dan Anda berdua optimis Pak Bas bisa mewujudkan itu, dan ini benar-benar bahwa sama-sama PDIP tetap bisa bersikap kritis ya Pak ya? Kita begini, saya senang bahwa PDI Perjuangan mengambil posisi, dan itu usulan saya sejak kami kalah di legislatif. PDI Perjuangan di luar pemerintah. Untuk apa? Bukan untuk menggoyang pemerintah, bukan untuk merongrong pemerintah, tetapi menjaga sehatnya pembangunan bangsa ini. Sehingga ada yang memberi koreksi konstruktif, positif, bukan sekadar politicking untuk menggoyang. Tidak kok, saya sejak dulu, mohon maaf, 2014 saya di tim transisi. Saya waktu itu ada satu topik membahas mengenai postur kabinet. Teman-teman di dalam tim mengusulkan, merancang untuk koalisi besar. Saya mengatakan, saya langsung protes. Untuk apa koalisi besar? Lebih baik ada yang ada di luar pemerintah untuk mengoreksi kita. Visi misi kita bagus kok. Revolusi mental, pemberantasan korupsi, negara hadir. Waduh, keren. Saya mengatakan ini kita akan melakukan pembenahan dan perombakan besar-besaran. Niat kita bagus, kenapa kita takut bahwa ada oposisi yang mengkoreksi kita
Kalau ada yang macam-macam di luar yang objektif, kita katakan kepada masyarakat rakyat, lihat, kami bekerja dengan niat baik, tapi ada yang mengganggu kami yang tidak objektif positif. Nah, saya ingin sekarang juga begitu, PDI Perjuangan di luar untuk memberikan koreksi, mengawal sehingga apa yang dipidatokan oleh Prabowo itu betul-betul terwujud. Termasuk juga mengawal IKN yang menurut rencana dia 4 tahun, 5 tahun akan selesai dengan baik. Kita kawal untuk dilaksanakan secara proper, objektif, konstruktif. Jadi jangan bangsa ini direcoki. Oh, kalau oposisi itu berarti mengganggu. Oposisi itu artinya menggoyang pemerintahan untuk tidak stabil. Tidak kok, kita juga punya niat yang baik untuk membangun bangsa ini gitu loh. Sebenarnya statementnya Pak Sony tadi menarik untuk saya lanjutkan, tapi nanti kita bisa ganti topik lagi soal kabinet dan soal oposisi. Nah sekarang saya mau pertanyaan terakhir ke Mas Jaka. Ini kan wakil kepalanya belum ditentukan ya. Sampai kemarin ya, paling nggak yang tersiar di media belum. Anda ada bocoran nggak? Atau seperti apa sih kriterianya yang baiknya seperti apa? Dari PUJKK atau dari mana? Belum ada ya, saya sih belum ada ininya. Tapi kalau lihat kepemimpinan Pak Bas dan beliau dipercaya kembali bahkan menjadi kepala definitif setelah PLT, mungkin kombinasi yang bagus adalah orang kedua itu yang bisa, kalau beliau kan memang berpengalaman membangun infrastruktur ya. Nah ini yang melengkapi. Jadi yang pembangunan kemanusiaan, yang dan lingkungan yang diperlukan untuk memastikan pembangunan itu berjalan lebih bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat setempat terutama ya, sekaligus bisa menyeimbangkan ketika proses hadirnya masyarakat baru yang dari Jakarta persatu mulai itu. Nah ini wakil kepala kayaknya mesti tipikal yang seperti itu ya, yang piawai juga di dalam komunikasi publik dengan masyarakat setempat, saya pikir. Ya, saya setuju sekali. Sayang Pak Sony dari PDIP ya. Jadi sama-sama dari PDIP nanti kalau jadi wakil kepala ditanya. Enggak, karena Pak Basuki bukan orang PDI Perjuangan, dia profesional. Tapi kan artinya atas PDIP. Begini, saya setuju wakilnya haruslah orang dengan latar belakang antropologi, sosiologi untuk melakukan komunikasi yang baik ya, terutama dengan masyarakat lokal. Sehingga aspirasi mereka tentang lahan kepemilikan mereka harus diselesaikan secara baik. Kalau tidak akan menjadi bom waktu. Termasuk, mohon maaf, orang seperti saya saja susah untuk komunikasi dengan pejabat-pejabat di OIKN gitu loh. Coba bayangkan bagaimana masyarakat kecil mau bertemu. Saya punya niat baik, kebetulan karena istri saya orang Dayak, saya mau bertemu, kita duduk bersama menjembatani untuk bagaimana penyelesaian. Ini perlu loh, jangan sampai mereka merasa ini mereka punya jabatan, kita aja tidak bisa disetujui. Ini nanti mudah-mudahan ke depannya langsung bisa ya Pak Sony memberikan masukan secara langsung ya. Jangan dianggap bahwa kita merongrong gitu loh, seolah-olah di luar pemerintahan berarti merongrong, menggoyang. Enggak. Kritik dan masukan yang konstruktif positif dibutuhkan untuk bangsa oleh bangsa dan pemerintahan yang sedang berkuasa. Jangan alergi kritik gitu. Ya, terima kasih Mas Jaka dan juga Pak Sony sudah menjadi tamu saya di Open Minded. Maaf kalau saya ikut cawe-cawe di dalam. Saya merasa ada co-host juga jadi lumayan gitu. Makasih, tapi jangan sampai kita seperti 2-1 ya. Seperti mencecar Pak Jaka. Saya justru senang kalau saya bisa menyampaikan informasi yang istilahnya mungkin masyarakat belum pernah tahu gitu terkait bagaimana pembangunan dilakukan oleh OIKN atau di IKN itu seperti PR itu. kultural untuk masyarakat lokal. Sepakat penting. Pak. Itu kami bahas itu dengan Pak Menko Muhadjir pada waktu itu dan beliau sepakat banget perannya Menko PMK nanti akan lebih besar di dalam pembangunan IKN. Ya, terima kasih Sobat DN. Ya, terima kasih Sobat DN sudah menyaksikan Open Minded. Jangan lupa saksikan program kami yang lain yakni Bang X Napi di Diskursusnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang, selamat sore, selamat malam nih kalau ditayangin ini malam.